Halo, selamat bergabung di video tutorial pembelajaran metode statistika. Hari ini topiknya adalah analisis variansi satu arah dengan pengolahan datanya menggunakan software R dan software SPSS. Hari ini kalian dipandu dengan saya, Dini Elizabeth Panjaitan. Oke, kita mulai. Soalnya adalah sebuah pabrik perlengkapan televisi tertarik pada dampak konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis yang berbeda untuk tabung gambar berwarna. Berikut data konduktivitas yang diperoleh, ada 4 jenis pelapisnya dan ini ada data-data konduktivitasnya. Dengan menggunakan taraf simplifikasi 0,05, ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung televisi. Jika ya, jenis pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya berbeda dan jenis pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya sama. Oke, kita langsung uji menggunakan software R terlebih dahulu. Nah, sebelum itu teman-teman menginput datanya terlebih dahulu. Menginput datanya itu di Microsoft Excel dengan formatnya adalah format txt nanti pas nyimpannya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Sepertinya teman-teman. Ini simpannya dengan nama TM Video. Nanti teman-teman sembarang mau buat namanya apa. Kemudian ini sintaksnya sudah saya buat. Saya akan jelaskan satu persatu. Get2d. Ini buat mengetahui di mana kita meletakkan file yang tadi kita simpan. Kita runkan dengan ctrl plus R. Nih, ada di C user asus dokumen data R. Nah, kemudian kita panggil lagi set2d untuk memanggil data kita. Nah, kemudian di sini kita ubah supaya kita nggak repot-repot, supaya lebih mudah kita ubah nama data kita di R dengan nama data ANAVA. Nah, jadi data ANAVA sama dengan read table. Nah, dalam kurung TM Video. Nah, TM Video ini nama yang sama seperti kita menyimpan tadi nama file data kita yang kita buat di txt tadi. Nah, header true. Kita panggil nih nama datanya kan tadi kita buat data ANAVA nih di sini. Kita panggil di sini data ANAVA. Nah, keluar outputnya nih, jenis 1, 2, 3, dan 4. Sama kan seperti yang kita input di data txt tadi. Nah, kemudian kita ingin mengubah nih jenisnya tuh supaya menjadi vektor. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama adalah kita harus menginstal dulu paket namanya car. Nah, di sini ini sudah install, jadi sisa dijalankan saja. Nah, sudah terpanggil. Kemudian kita panggil lagi data ANAVA dalam $jenis. Jenis ini nama variabel yang kita input di txt tadi. Nah ya. Ini harus sama ya namanya teman-teman. Nah, sama dengan vektor supaya jenisnya berubah jadi vektor. Data ANAVA $jenis level 1:4 karena ada 4 jenis. Kemudian kita ganti labelnya menjadi J1, J2, J3, dan J4. Sembarang teman-teman mau gantinya mau jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4 atau bagaimana, tapi ini ubahnya jadi J1, J2, J3, J4. Kemudian kita panggil lagi datanya, jadi data ANAVA. Kita runkan. Nah, keluar deh. Berubah kan jadi J1, J2, J3, dan J4. Kemudian kita ingin mengetahui apakah datanya itu memenuhi asumsi. Nah, asumsi yang pertama adalah asumsi kenormalan. Dengan sintaks by data sama dengan data ANAVA, $konduktivitas. Konduktivitas ini sama juga nama variabel yang kita input tadi di format txt. Indicate sama dengan data ANAVA $jenis Van Shapiro test. Kita runkan. Nah, sudah keluar ada 4
output. Nah, di sini nilai W ini adalah nilai hitung, statistik hitungnya 0,97133 dengan nilai p-value 0,8497. Ini dapat diketahui bahwa jenis J1 ini adalah berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05. Begitupun J2, J3, dan J4, kita bisa lihat di sini lebih besar daripada 0,5 semua, sehingga memenuhi asumsi yaitu semua data itu, 4 jenis data ini berdistribusi normal semua. Kemudian kita uji yang kedua adalah uji kesamaan variansi. Apakah 4 data ini variansinya sama, apakah homogen gitu kan. Kita runkan. Oh iya teman-teman, ini konduktivitas dan jenisnya ini harus sama ya dengan variabel yang kita input di TXT tadi. Kita runkan. Nah, ini udah keluar, derajat bebasnya adalah 3, F hitungnya 2,3701, dengan nilai p-value-nya ini adalah 0,1218, sehingga dari sini kita ketahui bahwa nilai 4 data ini variansinya sama semua karena lebih besar daripada 0,5, sehingga menerima asumsi ya. Oke, kita uji karena variansinya sama. Kita ingin mengetahui nih apakah 4 data ini terdapat perbedaan dengan sintaks ANAVA 1. ANAVA 1 ini kita buat namanya nanti untuk untuk pemanggilan sintaksnya nanti lebih gampang, jadi kita buat ini namanya ANAVA 1 sama dengan A of nama variabel, panggil lagi data ANAVA-nya. Oke, kemudian nih summary dalam kurung ANAVA 1 sama dengan yang ini untuk pemanggilan data. Oke, maka terdapat perbedaan. Derajat bebasnya 3 dengan perlakuan, nilai 12 untuk galat, summer square-nya 844,7 untuk perlakuan, 236,3 untuk galat, dan seterusnya. Dan yang paling penting, nilai p-value-nya yaitu 0,000288, sehingga bisa diketahui ini nilainya lebih kecil daripada 0,05, sehingga 4 data tersebut terdapat perbedaan nih. Nah, karena terdapat perbedaan, kita uji lanjut menggunakan uji ganda atau tukai HST. Nih, kita panggil, kita tekankan. Nah, di sini kita ketahui kan minimal terdapat satu pasang ya. Satu pasang rata-rata kelompok berbeda. Satu pasang rata-rata kelompok mana saja yang berbeda seperti itu kan. Nah, minimal. Nah, di sini kita lihat 0,007 itu lebih kecil, 0,001 itu juga lebih kecil, 0,006 juga 0,01, sehingga ada 4 pasang. 4 pasang nih yang beda, J3 sama J1, J4 sama J1, J3 sama J2, J4 dan J2, sehingga ada 4 pasang yang mengalami yang terdapat perbedaan dan 2 yang sama seperti itu, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari keempat jenis pelapis dari soal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba menggunakan software SPSS. Nah, untuk di software SPSS ini, pertama-tama teman-teman itu buka variabel view dulu ya untuk menginput nama variabelnya. Ada 2 variabel yaitu konduktivitas dan pelapis. Nah, pelapis adalah vektor.
Nah, di dalam data pelapis ini kan ada 4 jenis ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita coding dulu di values, klik titik 3-nya. Jadi mengcoding itu seperti ini, value-nya itu angka, labelnya itu huruf, kemudian klik add dan oke. Nah, udah tercoding nih, kita ke data view. Nah, di data view pelapisnya udah tercoding A, B, C, dan D. Nah, untuk data konduktivitas kita input seperti biasa ya teman-teman, input manual. Kemudian karena datanya itu berupa huruf, sedangkan vektornya itu harus berupa angka untuk bisa melakukan pengujian, kita klik ini teman-teman. Value labels. Nah, semua sudah berubah menjadi angka, jadi kita bisa menguji kenormalannya yang pertama. Apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak, dengan klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore, masukkan konduktivitas di dependent, pelapis di vektor, kemudian lupa plots, kemudian centang normality-nya, continue, dan oke. Nah, di sini oke. Tabel test of normal. Nah, ini diketahui bahwa nilai p-value-nya adalah 0,860, 0,718, 0,712, 0,572. Nah, nilai p-value-nya setiap masing-masing pelapis sama ya teman-teman, kayak yang di R tadi, software R tadi yang sudah kita uji. Nah, seperti itu. Jadi datanya semua berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05. Nah, kemudian kita akan uji apakah terdapat perbedaan variansi untuk setiap data konduktivitas untuk jenis pelapis gambar berwarna. Nah, dengan ini udah saya share, dengan mengklik analyze, compare means, one way. Oh maaf teman-teman, bukan perbedaan variansi. Lebih tepatnya apakah terdapat kesamaan variansi. Nah, seperti itu. Maaf ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Kemudian sampai lupa, vektor untuk di pelapis, dependent untuk konduktivitas. Kemudian kita pilih option, kemudian homogeneity, continue, dan oke. Nah, kita new share lagi. Nih outputnya. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,122, sehingga terdapat kesamaan variansi pada keempat jenis pelapis ini teman-teman. Nah, jadi karena datanya memiliki kesamaan variansi, jadi kita bisa uji lanjut, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari keempat jenis pelapis. Nah, dengan caranya seperti ini. Sebenarnya tadi yang di output yang tadi itu udah menunjukkan adanya terdapat perbedaan. Tapi karena sudah terlanjur terkeluar, jadi kita uji ulangan dengan analyze, compare means, one way ANOVA. Udah masuk nih semuanya, klik post hook, centang tuki, and Duncan-nya, kemudian continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nih di tabel ini multiple comparison, untuk tanda bintang itu artinya adalah bahwa data itu adalah berbeda. Nah, jadi berdasarkan uji Tukey HSD ini dapat dilihat bahwa nilai main difference-nya itu terdapat perbedaan antara A dengan C,
A dengan D itu berbeda. Jadi dan seterusnya teman-teman, ini bisa dilihat A, C, A, D, B, C, B, D, C, A, C, B, kemudian D, A, dan D, B. Jadi dari output ini bisa dilihat bahwa terdapat nilai rata-rata konduktivitas yang berbeda seperti itu. Jadi ada 4 pasang yang memiliki nilai rata-rata konduktivitas yang berbeda, begitu teman-teman. Jadi sekian pembelajaran tentang analisis variansi satu arah. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi kita masih sama-sama belajar. Jadi mohon maaf jika Dini masih banyak salah. Mohon dimengerti. Selamat mencoba. See you next time.